Amin, berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Sidikalang. Kepada yang terhormat, Bapak Geri Maranatha Tambunan, kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Pemi. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, menjua-jua, menjua-jua. Horas, Jua-jua. Beli buah di pasar Brastagi. Jangan Cakep. lupa, jangan lupa pakai baju yang keren. artinya Artinya, Mari kita ikuti press release dengan penuh energi. Kita wujudkan APBN yang efektif dan efisien. Karena ada efisiensi nih, makanya ngomongnya efisien. Ya, yang terhormat seluruh narasumber kegiatan press release kita pada hari ini untuk kinerja APBN sampai dengan tanggal 30 Juni ya, tanggal 30 Juni 2025. Dari sisi penerimaan ada Bapak Agung Prasetya dari KPKNL Medan dan Ibu Roslaini Sitindaun dari KPKNL Siantar dan juga ada dari Bapak Taufik Wijaya Stompul dari KPP Kabanjahe. Dari sisi belanja ada Pak Iman Santoso Simanjuntak dari KPN Sidikalang dan nantinya akan menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran ya dan juga ada Kak Trimaya yang akan menyampaikan sosialisasi zero retur. Ada perlu di tengah kita pada saat ini yang terhormat Ibu Sintia Deborah Baban dari Institut Teknologi Dell ya serta seluruh yang saya banggakan seluruh pejabat pengawas dan juga seluruh staf BKPN Sidikalang dan juga seluruh KPA, pejabat pengelola keuangan dan seluruh hadirin yang berbahagia pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini adalah event bulanan kami gitu ya. Sebagai perwujudan daripada Kemenkeu 1. Untuk itu kita akan kita di sini di press release ini akan disampaikan seluruh informasi-informasi mengenai kinerja pengelolaan APBN dalam 1 bulan dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 baik itu dari sisi penerimaan, yaitu dari sisi penerimaan lelang, pengelolaan BMN, dan juga perpajakan, ya dan juga dari sisi belanja di sini nanti akan ada evaluasi pelaksanaan anggaran gitu ya yang disampaikan oleh Pak Iman. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke hal yang lebih dalam, saya secara pribadi dan juga kami di Opensi di Kalang menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pengelola keuangan di satker-satker yang di wilayah kerja Opensi di Kalang ya baik itu KPA dan juga bendahara, PPK, PPSPM dan semuanya pejabat pengadaan dan seluruh pejabat pengelola keuangan ya. Sehingga eh, baru-baru ini kita mendapatkan hasil yang terbaik ya Bapak Ibu dari sisi IKPA kita nomor 1 di Sumatera Utara gitu ya di di wilayah regional Sumatera Utara gitu. Terima kasih kiranya kerjasama yang baik, sinergi dan juga kerja keras dan fokus dan semua hal yang telah Bapak Ibu lakukan gitu ya kiranya semua dapat dipertahankan hingga kita juga bisa mempertahankan IKPA terbaik kita seperti yang di semester 1 tahun 2025 ini gitu ya. Dan juga dalam kesempatan ini juga kami juga menyampaikan gitu ya agar Bapak Ibu sekalian untuk mensukseskan gerakan zero retur ya kiranya Bapak Ibu sekalian para pengelola keuangan satker KPA dapat sungguh-sungguh melihat lagi dan ngecek lagi nomor-nomor rekening-rekeningnya yang tidak terpakai atau yang dorman gitu ya. Jangan sampai digunakan lagi. Kalau misalkan mau digunakan lagi agar diefektifkan lagi penggunaannya dengan apa namanya dengan ke bank gitu ya, dengan bisa mendaftarkan kembali dan juga untuk menggunakan digitalisasi pembayaran baik itu dalam bentuk CMS, TJP ataupun kartu kredit pemerintah bagi yang eh, satker-satker pemegang kartu kredit pemerintah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tanpa berlama-lama ya, tanpa berlama-lama mari kita ikuti press release APBN kita dengan kinerja pengelolaan APBN sampai dengan Juni tahun 2025 ini. Dan dengan ini press release saya buka kiranya dapat diikuti dari awal hingga akhirnya dengan baik dan juga jangan lupa absen. Ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan link absen dari KPMI. Kalau ada anjing lewat, jangan ditabrak. cakep.
Kalau ditabrak kena ganti rugi. Artinya, Artinya, Mari kita semua bersama bergerak membangun kolaborasi dan sinergi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, bejojua, jua-jua. Waalaikumsalam. Horas mujua-jua, mujua-jua. Terima kasih Pak Geri atas arahan yang telah disampaikan. Kami akan sangat senang jika Bapak dapat membersamai kami hingga akhirnya acara ini. Dan izin Bapak, kami lanjutkan ke agenda berikutnya. Silakan Kak Pemi. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan dampak APBN terhadap perekonomian sekaligus mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama mengawal keuangan negara, Kementerian Keuangan 1 untuk wilayah kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Papua Barat mengadakan press release APBN untuk periode Juni 2025 yang akan dimulai dari sisi pendapatan dan penerimaan, serta belanja negara. Mohon izin, sebentar lagi kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Kepada narasumber, waktu diberikan masing-masing 15 menit. Khusus untuk KPPN diberikan waktu 20 menit, maksimal 25 menit. Penyampaian materi press release yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Taufik Wijaya Sitompul, Kepala Seksi Pengawasan 4 KPPN Pratama Kabanjahe. Kepada Bapak Taufik kami persilahkan. Baik, makasih Kak Femi, bisa di-share apanya? Baik Pak, akan kami share screen di sini ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, selamat pagi menjelang siang. Jadi, perkenalkan saya Taufik Wijaya Sitompul, perwakilan dari KPP Pratama Kabanjahe. Saya selaku Kepala Seksi Pengawasan 4 di KPP Kabanjahe. Jadi dalam kesempatan ini overview kinerja penerimaan yang dicapai oleh KPP Pratama Kabanjahe sampai dengan Juni 2025 akan saya sampaikan. Baik, next. Dalam outline materi ini jadi ada 3 poin yang kita bahas nanti atau yang kita akan bicarakan. Angkuman penerimaan pajak, penerimaan per jenis pajak, dan pelaporan SPT tahunan. Next. Untuk rangkuman penerimaan pajak, ya target penerimaan pajak nasional di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 8,81% dari tahun 2024 yang sebesar 1,988 triliun. Sedangkan target untuk Kanwil DJP Sumut 2 mengalami penurunan sebesar 21,76% dari tahun 2024 yang sebesar 8,3. Kemudian KPP Pratama Kabanjahe mengalami pembalikan arah ya, pertumbuhan menjadi negatif karena terjadi restitusi sebesar 2,7 miliar pada bulan Juni 2025. Jadi untuk yang restitusi ini dia mendapatkan proyek di Medan. Jadi tidak ada pemotongnya itu tidak ada yang berkedudukan di Kabanjahe. Baik, next. Di sini penerimaan pajak per jenis pajak yang terdiri dari PPh non-migas, PPN PNBM, dan pajak lainnya. Jadi berdasarkan aturan yang berlaku mulai tahun 2025, untuk wajib pajak cabang sekarang menggunakan itu. Jadi terdaftar di mana NPWP pusat terdaftar sehingga dibutuhkan penyesuaian penerimaan untuk tahun 2024. Contohnya seperti ya pegawai pusat lah ya, atau di seluruh administrasi perpajakan di kantor cabang mandiri, mengikuti lokasi di kantor pusatnya.
Jenis pajak lainnya kontribusi terbesar bersumber dari jenis akun deposit pajak. Jadi memang kita ketahui di awal ya, Januari sampai dengan Maret itu kita punya sistemnya inti kontrak itu bermasalah. Jadi kita melakukan eh, apa namanya pembukaan lah deposit pajak. Jadi teman-teman kita para wajib pajak maupun IP instansi pemerintah dan desa itu menggunakan deposit pajak. Namun saat ini masih ada yang belum dipindah bukukan ke jenis akun lainnya. Namun berdasarkan dari KUP atas setoran pajak itu deposit pajak itu belum lagi menjadi jenis pajaknya. Jadi harus dipindah bukukan. Sehingga setoran pajaknya itu inkrah. Right, next. Penerimaan pajak per jenis pajak. Di sini bisa kita lihat jenis pajak itu untuk pusat dari 21, 22, 23, 25, 26, PPh final, PPN, ya, sampai PPNDM dan PBB perkebunan. Pajak lainnya itu terdiri dari biaya materai, ya, pajak tidak langsung lainnya, dan deposit pajak. Nah, di sini jenis pajak yang mengalami pertumbuhan itu PPN, lainnya pertumbuhan sebesar 128, PPN dalam negeri pertumbuhannya 127,08%, PPh pasal 26 pertumbuhannya 19,96. Pertumbuhan negatif yang besar pada pasal 21 disebabkan karena adanya sentralisasi gaji pada beberapa instansi pemerintah, ya, seperti eh, untuk guru misalnya sertifikasi itu akan disentralkan ataupun ada pegawai pemerintah pusat. Kemudian capaian dari jenis pajak lainnya ini tidak memasuki apabila tidak memasukkan deposit pajak adalah sebesar 78,14. Oke, next. Nah, untuk kepatuhan pelaporan SPT, di sini ada kita KPP Kabanjai itu mewakili dari Karo Papak Barat itu wilayah kerjanya. Jadi total penyampaian SPT tahunan sampai dengan 30 Juni sebanyak 41.005 SPT. Total penyampaian SPT badan sebesar 1.087 SPT. Orang pribadi karyawan sebesar 24.595 SPT. Orang pekerja SPT. Halo, jumlah penyampaian SPT per wilayah domisili WP adalah antara lain Kabupaten Karo sebesar Kabupaten Eri sebesar 15.165 SPT dan Kabupaten Papak Barat sebesar 3.242 SPT. Lanjut, penyampaian SPT tahunan yaitu terdiri realisasi wajib pajak telah lapor SPT tahunan tahun pajak 2024 dari seluruh wajib pajak yang lapor per kabupaten yaitu terdiri dari Dairi 69,56%, Papak Barat 62,21% dan Karo itu sebesar 60,62%. Ini kepatuhan pelaporan SPT ASN yang di Dairi jumlah ASN lapor, total ASN belum lapor dan presentasi kepatuhan untuk Dairi itu dari jumlah ASN lapor itu 4,6, total ASN-nya itu 10.791 yang belum itu 6.140. Tingkat kepatuhan itu 43, 10%. Untuk yang Karo, dari 12.998 ASN, baru yang lapor 4,8 ribu, ya, dan belum itu 8,1 ribu.
Untuk Pak Barat, total ASN 2.419, yang baru lapor sebesar 1.702 dan belum lapor 717. Nah, di sini mungkin ya, bisa di subker masing-masing bisa disampaikan lah. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2024 ASN itu totalnya sebesar 42.61.000, di mana masing-masing masih terdapat beberapa ASN di lapor SPT tahunan. Jadi untuk masing-masing satker baik itu di Kabupaten Karo dari Pak Barat untuk menyampaikan hal tersebut. Next. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bu Pemi. Baik, terima kasih Pak Taufik atas materi yang telah disampaikan. Baik, sebelum kita ke materi yang selanjutnya, Bapak Ibu, eh, kita akan melakukan foto bersama kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon diaktifkan kamera zoom-nya dan kita berikan senyum termanis. Oke, foto bersama akan dimulai, akan di screenshot oleh operator kita. Kita mulai dari slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Kemudian dari slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Kemudian slide yang ketiga. Satu, dua, tiga. Kita akan pose bebas Bapak Ibu. Oke, kita akan pakai pose Bang Praswandi dari MTSN Karo. Begini Bapak Ibu, kita berikan cinta kita yang sangat besar kepada dunia ini. Oke, satu, dua, tiga. Slide berikutnya, satu, dua, tiga. Slide terakhir, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sangat cerah sekali. Saya lihat Zoom kali. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Agung Prasetya, Penata Layanan Operasional Tingkat 2 KPKNL Medan. Kepada Bapak Agung, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Penny. Izin konfirmasi suara saya terdengar. Terdengar dengan jelas, Bapak? Mohon izin, boleh tolong share screen. Baik, Bapak, kami akan share screen dari sini. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat, Pak. Ya. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Izin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin pantun sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Ke pajak ikan beli tape, Cakep. tape dibawa ke kampung halaman. Artinya, Izin kami sampaikan capaian PNBP dari KPKNL Medan. Baik, yang terhormat Bapak Geri Maranatha Tambunan selaku Kepala KPPN Sidikalang, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir secara virtual dalam press release APBN bulan Juni yang diselenggarakan oleh KPPN Sidikalang tahun 2025. Terima kasih untuk panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami KPKN Medan untuk menyampaikan capaian atau realisasi PNBP. Dalam hal ini realisasi PNBP dalam pengelolaan barang milik negara, kemudian PNBP lelang dan PNBP piutang negara.
izin selanjutnya, panitia. Ya, tadi sedikit Kepala Kantor Pak Agus Budianta menyapa dan menyampaikan titip salam kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada dalam acara press release ini. Nah, mohon izin Bapak Ibu sekalian, KPKNL Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ini mengemban visi dan misi. Visinya adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian misinya adalah mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum. Kemudian meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara. Kemudian menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan, serta mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. KPKNL Medan memiliki wilayah kerja terdiri dari Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam hal eh, pelaporan atau penyampaian realisasi eh, PNBP yang diselenggarakan oleh KPPN Medan, dalam hal ini bersinggungan dengan wilayah kerja di Kabupaten Karo pada KPKNL Medan. Nah, izin next panitia. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, capaian realisasi PNBP pengelolaan barang milik negara dalam wilayah Kabupaten Karo pada periode sampai dengan Juni 2025 ini ada beberapa satuan kerja yang terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo, KPP Pratama Kabanjahe, Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta Polres Tanah Karo. Nah, total PNBP dari pengelolaan BMN sampai dengan Juni 2025 adalah sejumlah 203.858.600 rupiah. Izin next, panitia. Yang kedua, PNBP dalam hal lelang yang diselenggarakan oleh KPKN Medan pada wilayah kerja Kabupaten Karo sampai dengan Juni 2025 terdapat banyak sekali pemohon lelang yang terdiri dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Karo, kemudian ada perbankan yaitu Bank BRI, kemudian ada Kantah Kabupaten Karo, kemudian ada BKAD Kabupaten Karo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, serta Polres Manakaro, Polda Sumut. Nah, dalam hal PNBP lelang ini dibagi menjadi dua PNBP Bapak Ibu sekalian, ada bea lelang penjual, ada bea lelang pembeli. Dalam hal bea lelang penjual, realisasi capaian PNBP-nya adalah sejumlah 14 juta 500 ribu rupiah. Kemudian bea lelang pembelinya sejumlah 31.446.882 rupiah. Izin berikutnya, panitia. Kemudian capaian realisasi PNBP piutang negara KPKNL Medan sampai dengan Juni 2025 ada dari penyerah piutang yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karo serta Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karo. Masing-masing terdapat biaya administrasi PNBP piutang negara yaitu masing-masing 2.500.000 rupiah sehingga totalnya sebesar atau sejumlah 5 juta rupiah untuk PNBP piutang negara. Baik, next panitia. Sehingga rekapitulasi total PNBP KPKNL Medan khusus di wilayah kerja Kabupaten Karo periode hingga Juni 2025 sebesar
Rp254.805.482 Baik, terima kasih Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu sekalian yang telah menyimak. Demikian capaian realisasi PNBP KPKNL Medan, khususnya di Kabupaten Karo, hingga bulan Juni 2025. Saya kembalikan kepada Bu MC, Bu Pemi Pasaribu. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan Pak Agung atas materi press release yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti press release yang akan disampaikan oleh Ibu Rosleni Sitindaun, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pematang Siantar. Kepada kepada Ibu Rosleni, kami persilahkan. Terima kasih Kak Femi. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar dengan jelas, Ibu. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Horas Majua Jua Jua Jua. Yang terhormat Bapak Geri Maranatha selaku Kepala Kantor KPPN Sidikalang beserta jajarannya dan juga para narasumber kita hari ini baik dari KPPN Sidikalang sendiri, dari KPP Pratama Kabar Jahe dan juga dari KPKNL Medan serta para undangan yang hadir pada press release kita hari ini. Izinkan saya seperti biasa, saya Rosleni Sitindaun, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, menyampaikan press release APBN sampai dengan 30 Juni 2025, yaitu capaian dari KPKNL Pematang Siantar. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, wilayah kerja kami ada 7 wilayah, yaitu Kota Tebing, Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Papua Barat. Nah, hari ini uh, sehubungan dengan undangan dari KPPN Sidikalang, kita menyampaikan capaian yang beririsan dengan wilayah Kabupaten Sidikalang, yaitu Kabupaten Dairi dan Papua Barat. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun data penerimaan negara bukan pajak untuk wilayah yang beririsan dengan Kabupaten Sikalang sampai dengan periode 30 Juni 2025 adalah terdiri dari yang pertama itu PNBP pengelolaan BUMN, yaitu pemanfaatan BUMN sampai dengan Juni 2025 sebesar 90.218.883 rupiah. Untuk pemindahan tanganan BUMN sampai dengan Juni 2023 2025 110.232.187 rupiah. Sedangkan untuk rampasan sampai dengan Juni adalah sebesar 26.132.000 rupiah. Untuk PNBP lelang, yaitu biaya lelang, yang pertama itu dari Pegadaian sebesar 30.543.244 rupiah. Sehingga total penerimaan next, coba di bawah. Kembali lagi. Sehingga total untuk pencapaian untuk yang beririsan dengan KPPN Sidikalang adalah 238.314.198 rupiah. Next, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini izinkan saya menyampaikan himbauan untuk lelang Go ID, di mana berikan saya kesempatan untuk menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk memiliki akun di portal Lelang Go ID sebagai platform resmi dari DJKN, yaitu Lelang Go ID yang menyediakan berbagai informasi serta kemudahan dalam mengikuti proses lelang. Next. Demikian kami sampaikan. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu semuanya, dan kami juga menyampaikan terima kasih atas perayaan JWWWM yang kami raih, yang kami dapat pertahankan di tahun 2024. Terima kasih, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua.
Eh, Kami sampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat. Informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Waalaikumsalam. kembali ke Femi. Baik, terima kasih Ibu Rasleni atas materi yang telah disampaikan. Bu Rosleni, Selan Ya Pak. sekarang kepala siapa Pak ini ya? Pak siapa? Pak Harmonis Pak. Pak Sebenarnya Harmonis. tadi Pak Harmonis kami ingin join tapi ada agenda lain Pak. Salam sama Pak Harmonis ya. Siap Pak. Kayaknya teman seangkatan saya tuh. Oh iya Pak. Mungkin nanti Pak Harmonis akan berkunjung ke sana Pak. Agenda berikutnya. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rasleni atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan sama-sama mengikuti press release APBN yang akan disampaikan oleh Bapak Iman Santoso Simanjuntak sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Sidikalang. Sebelum kita langsung ke materi, saya ingin pantun sekali lagi Bapak Ibu. Tolong cakepnya ya Cakep. Bapak Ibu. Belum Pak, belum. Oh, belum. Tapi memang cakep Pak. Ke Sidikalang naik pedati, Cakep. beli di press Cakep, sambil diulti. Kalau ngantuk pas materi, cakep, yuk sambil ngopi. cakep. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Iman. Kepada Pak Iman, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Femi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan saya sebagai Kepala Seksi PDMS, mewakili Kepala KPPN untuk menyampaikan kinerja BUN KPPN Sidikalang, kinerja penyerapan belanja sampai dengan Juni 2025, dan evaluasi pelaksanaan anggaran bulan Juni dan Juli 2025. Oke, ya, silakan selanjutnya kita mulai dari eh, apa namanya wilayah kerja Kabupaten Sidikalang sendiri ya Bapak Ibu. Ini terdiri dari 3 kabupaten yang meliputi dari Kabupaten Karo, Dairi, dan Papua Barat. Nah, dari 3 kabupaten ini Kabupaten Sidikalang menyalurkan eh, dana APBN untuk 52 satuan kerja yang terdiri dari 49 satuan kerja kementerian lembaga dan 3 satuan kerja penyalur PKD. Nah, untuk tahun 2025 ini, alokasi belanja untuk yang dikelola oleh Koperasi di Kalang sendiri itu mencapai 3 miliar 426. Ya. Ini alokasi ini turun dari tahun 2024 sebesar 5,66%. Dan di tahun 2025 ini masih terdapat blokir sebesar 13,7 miliar. Yang blokir ini sendiri ini berupa blokir automatic adjustment dan juga blokir dari penghematan ya. Kemarin di awal tahun beberapa yang masih belum dilakukan pembukaan blokir. Jadi masih ada tersisa sebesar 13,07 miliar. Nah, untuk bulan Juni sendiri, ini realisasi di lingkup KPPN Sidikalang ini sebesar 302,56 miliar. Ini untuk seluruh belanja yang dikelola KPPN Sidikalang, termasuk juga dengan TKD ya. Sehingga sampai dengan 30 Juni 2025, total realisasi yang telah disalurkan oleh KPPN Sidikalang adalah sebesar 1 triliun 460 miliar, atau sebesar 45,20% daripada pagunya. Oke, berikutnya.
Untuk realisasi per jenis belanja ini dibandingkan dengan tahun 2024 nih Bapak Ibu, ini secara realisasi eh, rata-rata Pendidikan mengalami penurunan ya. Memang dari segi alokasi pagu tadi juga mengalami penurunan sehingga realisasi ini juga secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi secara kinerja penyerapannya itu membaik dibandingkan tahun 2024. Ya. Ini kecuali untuk yang belanja barang dan belanja TKD, ini belanja barang yang dikarenakan adanya penghematan di awal tahun kemarin sehingga sedikit tertunda untuk penyerapan belanja barangnya dibandingkan tahun 2024. Hmm. Ini ada peningkatan di belanja pegawai ini disebabkan oleh adanya kebijakan pengangkatan CPNS dan P3K baru ya. Ini di sekitar triwulan 2 ini dilakukan pengangkatan atau penerimaan CPNS dan P3K baru yang pembayaran gajinya itu dihitung mulai dari bulan Mei, Mei dan Juni ya. Sehingga realisasi untuk belanja pegawai itu penyerapannya meningkat dibandingkan di tahun 2024. Oke, berikutnya untuk realisasi per jenis belanja, per jenis bagian anggaran ya, per kementerian. Ini untuk tahun 2025 sendiri, Bapak Ibu, realisasinya ini yang tertinggi ini masih ada di realisasi belanja bagian anggaran BUN atau Benar Umum Negara itu untuk eh, transfer ke daerah, ya, ini antara lain untuk dana transfer umum, dana transfer khusus dan eh, dana desa dan insentif fiskal itu sebesar 1,26 triliun. Ini merupakan realisasi yang terbesar dari seluruh bagian anggaran karena memang secara alokasi juga memang besar. Kemudian disusul oleh Kementerian atau bagian anggaran Kepolisian Republik Indonesia ini dengan total realisasi 67,46 miliar. Ini kemudian juga Kementerian Agama 64,11. Ini dua bagian anggaran atau dua kementerian ini mengalami realisasi yang besar ini memang karena memang secara porsi anggarannya itu didominasi oleh belanja pegawai sehingga eh, secara apa namanya secara alami memang setiap bulannya mengalami realisasi yang tinggi ya. Sampai dengan bulan Juni ini sudah terrealisasi sebesar 49,97 untuk kepolisian dan 53,14% untuk eh, Kementerian Agama. Namun untuk yang persentase penyerapan terbesar sendiri ini ada di KPU, Bapak Ibu. Ini sebesar 58,07% dari total pagunya. Nah, untuk KPU sendiri ini mengalami penurunan pagu dibandingkan tahun 2024 karena memang di tahun 2024 itu memang ada kegiatan penyelenggaraan pemilu. Nah, sehingga alokasi pagunya itu memang tinggi di 2024 dan di 2025 ini sudah tidak ada lagi untuk alokasi pemilu sehingga mengalami penurunan realisasinya. Ini pertumbuhan realisasi sendiri di KPU sendiri mengalami penurunan sebesar 76,78% ya karena tadi emang alokasinya turun. Sedangkan untuk pertumbuhan belanja yang tertinggi ini ada di Kejaksaan Republik Indonesia ini sebesar 35,66%. Ini didorong oleh adanya alokasi belanja untuk belanja pegawai dan belanja peralatan mesin dan gedung bangunannya. Oke, berikutnya untuk transfer ke daerah selanjutnya.
Untuk transport ke daerah sendiri, Bapak Ibu, ini ada terbagi dari tiga kelompok besar ya. Ini ada transport umum, dana transfer khusus, dan dana desa, insentif fiskal, dan otonomi khusus keistimewaan. Nah, seperti disebutkan sebelumnya bahwa alokasi dan transfer ke daerah ini merupakan alokasi yang terbesar yang dikelola oleh KPPN Sidikalang sebesar 2,7 triliun ya. Sampai dengan 30 Juni sudah realisasi sebesar 46,11% pagunya atau 1,26 triliun. Alokasi terbesar sendiri untuk dana transfer ke daerah ini ada di dana transfer umum. Ya. Sudah realisasi sebesar 49,09%, diikuti oleh dana transfer khusus untuk alokasi terbesar, dan kemudian dana desa. Ini cuma secara penyerapannya ini untuk penyerapannya atau penyalurannya sendiri ini yang terbesar ada di eh, dana desa ya. Ini sudah tersalurkan 52,92%. Untuk selanjutnya untuk DTU sendiri selanjutnya ya, DTU untuk transfer umum ini dialokasikan untuk dana alokasi umum ya, dan transfer umum terdiri dari alokasi umum dan dana bagi hasil ya, dana alokasi umum ini merupakan block grant atau hibah penyaluran sepenuhnya ya. Kemudian sedangkan untuk ada juga untuk yang specific grant yang ditentukan penggunaannya. Untuk yang block grant atau penggunaan yang tidak ditentukan itu biasa digunakan untuk pembayaran eh, operasional di eh, pemerintah daerah. Sedangkan yang ditentukan itu misalnya untuk alokasi pembayaran tunjangan tunjangan pegawai. Hmm. Kemudian untuk yang DBH sendiri, DBH ini terdiri dari DBH pajak, sumber daya alam, dan cukai hasil tembakau. Ini sampai dengan 30 Juni 2025 ini DAU disalurkan ke Pemda antara lain untuk bidang kesehatan dan bidang pendidikan yang spesifik grant ya. Sementara untuk yang DBH-nya ini sudah disalurkan antara lain untuk DBH SDM Minerba, kemudian panas bumi, kehutanan, perikanan, minyak bumi, gas bumi, eh, cukai hasil tembakau, DBH sawit, DBH perpajakan, eh, dan PBB. Realisasi DAU terbesar sendiri, ya, dan DTU terbesar itu ada di Kabupaten Karo ya, unsur 374 miliar yang sudah direalisasikan atau disalurkan. Nah, kemudian diikuti oleh eh, Kabupaten Dairi 666 miliar, dan terakhir yang terkecil ada Papak Barat 331 miliar. Nah, namun secara realisasinya sendiri untuk penyaluran ini yang terbesar ada di Papak Barat. Nah, ini untuk penyaluran DAU sendiri ini ada perhitungannya. Biasanya dihitung berdasarkan rekomendasi dari DJPK ya, Pertimbangan Keuangan. Selanjutnya, selanjutnya untuk dana transfer khusus ini terdiri dari dua ya, dana transfer khusus fisik dan non fisik. Ya. Untuk fisik sendiri ini diberikan untuk 18 subbidang di seluruh Pemda. Di Pemda Karo 7 subbidang, Dairi 5 subbidang, dan Pak Barat 6 subbidang. Nah, sedangkan yang non fisik ini terdiri dari eh, bantuan operasional kesehatan puskesmas, eh, bantuan operasional sekolah eh, SP untuk pendidikan PAUD ya, dan non fisik lainnya, antara lain untuk tunjangan profesi guru TPG, tambahan penghasilan ASN daerah, dan tunjangan khusus guru ASN daerah. Untuk realisasi penyaluran dak fisik sendiri sampai dengan saat ini belum
belum ada realisasinya ya, Bapak Ibu, karena memang masih dalam tahap perikatan dan upload kontrak ya. Jadi saat ini belum ada realisasi yang bisa dibayarkan karena memang salurnya juga belum belum selesai semua. Ini juga disebabkan adanya instruksi untuk efisiensi ya, sehingga untuk dak fisik sendiri masih ada yang dicadangkan sebesar 149 miliar atau 83,74% dari pagunya. Nah, kemudian untuk yang non fisik sendiri ini sudah terrealisasi untuk eh, bantuan operasional kesehatan puskesmas, kemudian bantuan operasional pendidikan kesetaraan, BUP PAUD, eh, dana POS, pangan, pertanian jenis pangan, pangan pangan dan pertanian jenis pertanian, kemudian untuk yang keluarga bencana dan pengawasan obat makanan, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, eh, dan bantuan operasional dinas kesehatan. Kemudian juga tunjangan profesional guru yang disalurkan langsung ke eh, penerima di KPPN dan tunjangan khusus guru ASN daerah. Oke, eh, selanjutnya adalah dana desa dan insentif fiskal ya eh, sampai dengan Juni ini untuk insentif fiskal ini baru dialokasikan untuk pemengkap Karo ini atas kinerja atau apresiasi terhadap kinerja penanganan inflasi daerahnya ya. Ya. Jadi untuk insentif fiskal sendiri ini memang diberikan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas kegiatan-kegiatan khusus. Salah satunya adalah penanganan inflasi di daerah. Sedangkan untuk dana desa sendiri ini sudah disalurkan ke 472 desa itu meliputi dari 259 desa di Kabupaten Karo, 161 desa di Kabupaten Dairi dan 52 desa di Kabupaten Pak Barat. Nah ini untuk sampai 31 Juni ini sudah disalurkan untuk tahap 1 untuk seluruh desa. Sedangkan untuk tahap 2 ini baru sebagian dari Pemkot Paru ya. Dari Pemkot Paru baru 4 desa sebesar 1,4 miliar. Nah, untuk insentif fiskal sendiri ini sudah disalurkan ke Pemkot Paru ini sebesar 3,33 miliar. Oke, selanjutnya. Nah, ini selain pelaksanaan tugas fungsi eh, di penyaluran APBN dan TKD, ya, di Kabupaten Sidikalang juga memiliki tugas khusus atau special mission ya terkait dengan pemberdayaan UMKM. Ini di Kabupaten Sidikalang ini memiliki tugas dalam hal eh, pengawasan atau penyaluran UMI, pengawasan terhadap penyaluran UMI. Hmm. UMI sendiri ini merupakan program tahap lanjutan dari program Bansos ya. Oh, ini untuk mendukung kemandirian usaha. Ini sasarannya adalah usaha-usaha mikro yang belum memiliki kesempatan atau fasilitas dari perbankan melalui eh, program KUR. Jadi yang diberikan bantuan adalah usaha mikro yang tidak terserap di pembiayaan KUR. Nah, ini pembiayaan penyaluran UMI sendiri ini di wilayah KPN Sidikalang itu meliputi pembiayaan atau penyaluran pembiayaan oleh PT Pegadaian, PNM Mekar, dan PT Bahana Arta Ventura. Nah, untuk pemberdayaan UMKM sendiri, selain eh, men- mengawasi penyaluran UMI, Kabupaten Sidikalang juga
ikut serta dalam upaya pemberdayaan UMKM itu dengan melaksanakan survei pemberdayaan UMKM berupa profiling UMKM di wilayah KPC di Kalang. Ini di bulan Juni kemarin ini salah satu kegiatan pemberdayaan UMKM di KPC di Kalang adalah melakukan pembinaan profiling UMKM kepada eh, kebab kebab Q ya. Salah satu bentuk dukungan UMKM di KPU Sidikalang adalah mempromosikan UMKM dalam bentuk digital ya, secara digital melalui media sosial. Ini ada di media sosial Kuda Diri, ya, ini merupakan eh, salah satu inovasi pojok UMKM sebagai wadah promosi KPU Sidikalang agar UMKM di lingkup presiden menjadi unggul dan go digital dan mandiri. Ini Bapak Ibu sekalian dapat mengakses ya Instagram @kuudadiri ya KUUDA_diri. Dan jika berminat dan mau untuk mendukung peningkatan UMKM itu dapat dapat juga ya ikut serta dalam melakukan transaksi di UMKM binaan KPC di Kalang. Berikutnya adalah evaluasi pelaksanaan anggaran ya Bapak Ibu. Ini selanjutnya. Ya, ini capaian kinerja BUN ya Kabupaten Sidikalang di bulan Juni 2025 ini kami ucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas kinerja Bapak Ibu semua selaku pengelola keuangan ya atas kinerja Bapak Ibu selama semester 1 ini di bulan Juni ini Kabupaten Sidikalang ini memperoleh nilai IKPA 100 ya. Walaupun masih ada beberapa indikator yang belum maksimal ya. Antara lain di pengelolaan UPTUP ini masih belum maksimal, tapi alhamdulillah secara kumulatifnya, secara ini ya mendapat nilai 100. Nah, ini juga didorong juga di triwulan 1 kemarin kita mendapat relaksasi IKPA sehingga juga mendorong untuk peningkatan di triwulan 2 ini. Nah, kalau kita lihat dari apa capaian Persatker ya, Persatkernya sendiri ini juga mengalami peningkatan ya Bapak Ibu. Ini dari 49 Satker ini 45 Satker ini memperoleh nilai kategori sangat baik atau di atas 95. Bahkan 20 Satker diantaranya mendapatkan nilai total 100 semua. Kami ucapkan terima kasih banyak, kami ucapkan selamat ya atas kinerja Bapak Ibu semua yang terutama ya memperoleh nilai 100 eh, agar bisa kita pertahankan sampai dengan akhir tahun ya Bapak Ibu yang masih belum dapat nilai 100 agar bisa ditingkatkan ya paling nggak tidak bisa mendekati ya nilai 100. Nah, kemudian 4 satker mendapat kategori IKPA baik atau di atas 89. Ini kita juga ucapkan terima kasih. Kami eh, ucapkan semangat untuk meningkatkan kinerja IKPA yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu untuk 4 satker yang dapat kinerja 89 sampai dengan 95. Nah, harapannya di triwulan 3 ini dan triwulan 4 nantinya ya di akhir tahun itu semua bisa mendapat kategori sangat baik semua ya di atas 95 atau bahkan bisa mendapat mendekati 100 atau 100 ya. Oke. Nah, ini di hasil monitoring kami ini ada 3 ya, indikator yang belum maksimal ya, antara lain devisa elemen 3 DIPA, penyerapan anggaran dan pengelolaan UPTUP. Nah, untuk devisa elemen 3 DIPA ini untuk triwulan 3 ini kan kemarin udah selesai ya untuk penyusunan RPD-nya. Kami harapkan Bapak Ibu semua komitmen terhadap RPD yang disusun ya agar tidak ada deviasi elemen 3 DIPA-nya itu atau maksimal ada deviasi itu 5%. Nah, 5% ini diingat ya Bapak Ibu, 5% dari bulan Januari sampai dengan bulan terakhir. Jadi bukan di bulan tersebut aja yang 5% ya. Diupayakan nanti bisa dilihat Januari sampai dengan terakhir tuh eh, totalnya 5%, jangan sampai lebih dari 5%. Dan penyerapan anggaran, nah ini penyerapan anggaran ini memang dihitung
nanti dinilainya pas di akhir triwulan, tapi kami harapkan Bapak Ibu bisa komitmen untuk melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan target masing-masing satker ya, sesuai dengan target yang ada di IKPA-nya. Kemudian untuk pengelolaan UP2UP kami ingatkan kembali agar Bapak Ibu melakukan revolving ya, minimal itu satu kali dalam 1 bulan tepat waktu ya, jangan sampai terlambat, dan itu harus 100%. Ya, revolvingnya itu 1 kali 100%. Nah, kalau misalnya dia kalau bisa itu lebih dari 1 kali itu malah bikin bagus ya. Nah, perhatikan juga untuk revolvingnya itu agar sesuai dengan perbandingan antara selisih hari kalendernya dengan SP2D revolving terakhir ya. Jangan sampai hanya di revolving 50% tapi tidak memperhatikan persentase antara selisih hari kalendernya ya. Kalau bisa ya, sesuai dengan ininya persentase hari kalendernya. Nah, kemudian berikutnya ya Bapak Ibu, ini adalah beberapa satker yang kemarin ya bulan Juni kemarin mendapatkan deviasi lebih dari 5% ya. Jadi ini harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, karena deviasinya di bulan Juni kemarin sudah 5%. Nah, ini untuk bulan berikutnya ini upayakan jangan sampai lebih dari 5% ya. Diupayakan agar bisa minimal ya deviasinya. Sehingga nanti secara total bisa di bawah 5% ya. Kemudian berikutnya juga ini ada berapa ada totalnya ada 33 satker nih kemarin. Yang untuk bulan Juninya melebihi 5%. Nih Bapak Ibu semua kami harapkan nanti di mulai bulan bulan ini sampai ke depan bisa komitmen terhadap RPD yang sudah ditetapkan ya. Jangan sampai nanti secara total melebihi 5%. Oke, selanjutnya. Nah, ini batas revolving terdekat nih untuk satker-satker dengan batas revolving terdekat nih untuk data 15 Juli. Mungkin kemarin ada beberapa satker yang sudah melakukan revolving ya. Nah, kami ucapkan terima kasih yang sudah melakukan revolving sebelum batas akhirnya. Ini ada 2 satker ya, ini memang PNBP karena memang untuk PNBP sendiri terkendala di MP-nya ya. Jadi untuk satker-satker PNBP yang sudah mendekati batas revolving, mohon agar bisa berkoordinasi dengan eselon 1-nya Bapak Ibu ya, agar nanti bisa ditambahkan MP PNBP-nya agar bisa melakukan revolving ya. Nah, ini mohon maaf untuk 2 satker yang terlambat ini nanti akan kami sampaikan surat pemberitahuan keterlambatan revolving. Oke, selanjutnya untuk evaluasi cashless. Nah, ini sebagaimana kita ketahui ini program cashless ini adalah program nasional yang eh, sudah diselenggarakan oleh pemerintah dan dicanangkan oleh pemerintah ini mulai tahun 2020-an ya. Nah, ini sudah beberapa tahun dilaksanakan. Nah, ini kita sebagai agen pemerintah, sebagai perpanjangan tangan pemerintah, ini kita harus turut mendukung ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya program cashless ini ditujukan untuk seluruh nasional ya, secara umum tuh kepada masyarakat, tidak hanya ke pemerintah saja, bukan kepada satker saja, tapi nanti diharapannya itu dapat mendorong dengan adanya transaksi cashless di pemerintahan, itu diharapkan dapat mendorong transaksi cashless secara nasional di secara umum di masyarakat ya. Karena kita sebagai penggerak ya, sebagai agen pemerintah, sebagai penggerak pelaksana dari kebijakan pemerintah. Jadi walaupun memang agak sulit dilaksanakan ya, kami harapkan Bapak Ibu turut mendorong mendorong atau mendukung program pemerintah ini. Nah, ini secara evaluasi sampai dengan tanggal 16 Juli ya, Pak Ibu nih untuk CMS sendiri ini alhamdulillah ini ada peningkatannya ada 71,36% dari jumlah transaksi seluruh CMS, seluruh virtual account maksud saya. Ini ada 2.562 transaksi. Cuman dari data kami ini hanya 10 satker yang aktif.
untuk melaksanakan transaksi. Nah, kami harapkan nanti satker-satker yang lain yang masih terkendala CMS-nya itu bisa ikut serta ya Bapak Ibu, agar segera menghubungi bank mitra kerjanya untuk menyelesaikan CMS-nya. Jika belum dapat tokennya, segera hubungin banknya. Jika belum usernya belum dapat, segera hubungi agar bisa diselesaikan semua. Jika ada kendala, eh, tolong segera disampaikan ke PEN biar kami coba menjembatani ke perbankannya. Nah, begitu tuh, ini juga KKP juga nih dari 16 satker wajib KKP ini baru 3 yang aktif ya. Aktif transaksi KKP dengan jumlah transaksi 29 transaksi ya. Kami harapkan nanti sisanya juga ikut serta ya. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya KKP-nya belum aktif, belum diterima atau ada perubahan pejabat agar segera berkoordinasi dengan perbankannya ya. Begitu juga untuk DigiPay. Nah, ini DigiPay merupakan salah satu inovasi dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan itu untuk mendorong pemberdayaan UMKM juga ya. Jadi melalui DigiPay ini kita harapkan UMKM di lingkup wilayah kerja kita yang kita selalu berinteraksi itu bisa turut serta bertransaksi melalui digital ya, familiar dengan transaksi digital. Nah, ini di sini dari 37 satker yang sudah memiliki user DigiPay ini baru 10 juga ini yang aktif dan jumlah transaksi 451 dan yang sudah dibayarkan atau invoice selesai 179. Nah, kami harapkan dukungan dari Bapak Ibu semua terkait dengan pelaksanaan transaksi cashless ini agar nanti bisa adanya peningkatan. Oke, selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, ya KPPN Sidi Kalang ya untuk menjaga kualitas pelayanan bebas korupsi dan gratifikasi ya Bapak Ibu serta untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani KPPC di Kalang ini selalu berkomitmen untuk menolak eh, seluruh gratifikasi ya seluruh layanan di KPPC di Kalang itu adalah 0 rupiah dan tanpa biaya ya. Nah, sehingga Bapak Ibu eh, kami sampaikan kembali bahwa tidak ada pungutan biaya di KPCD Kalam dalam bentuk apapun. Demikian mungkin Bapak Ibu eh, kinerja Bun KPN Sidi Galang sampai dengan 30 Juni 2025 dan juga evaluasi terkait dengan pelaksanaan anggaran di Satuan Kerja Lingkup KPN Sidi Galang. Eh, Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangan dan mungkin ada perkataan yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke Bu Pemi untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iman atas materi yang telah disampaikan. Kita telah mendengarkan banyak sekali materinya ya Bapak Ibu. Uh, Semoga kedepannya juga capaian kinerja pelaksanaan anggaran kita memang semakin baik dari hari ke hari. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sosialisasi Zero Retur yang akan dibawakan oleh Kak Trimaya Sinuraya dari Seksi Bank KPPN Sidikalang. Kali ini kita harus mendengarkan dengan semangat dan serius ya Bapak Ibu, karena memang selain materinya penting, khususnya terkait dengan supplier, ini adalah hal yang pasti dan cukup rutin dilakukan oleh Satker. Dan juga dengar-dengar memang narasumber kali ini dan temannya akan meninggalkan Sidikalang City. Jadi pasti suara kakak ini pasti akan kita rindukan ya Bapak Ibu. Kepada Kak Maya kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Premi. Izin share screen. Ya, baik Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya ya Bapak Ibu ya. Kalau setiap bulan, nantinya setiap weekend press release, kami akan selalu mensosialisasikan terkait dengan gerakan Zero Retur Bapak Ibu ya. Next. Ya, Bapak Ibu, latar belakangnya terkait dengan pelaksanaan
gerakan Giro Retur ini yang pertama dari Perdirjen 9 ya tahun 2018 terkait dengan tata cara penilaian retur SP2D. Kemudian ada nota dinas dari Direktur Pengelolaan Kas Negara terkait dengan perencanaan gerakan Giro Retur. Nah, gerakan Giro Retur ini juga dilatar belakangi oleh agar kita memastikan penyelesaian dan penatausahaan retur SP2D ini dalam rangka implementasi sistem perbenaran dan anggaran negara agar dilaksanakan secara sesuai dengan aturan dan tepat gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir latar belakang terkait dengan hasil evaluasi retur sampai dengan bulan, maaf ini masih tipe Bapak Ibu ya, sampai dengan bulan Juni tahun 2025. Next. Nah, retur itu sendiri apa sih Kak Maya? Retur itu adalah Bapak Ibu penolakan atau pengembalian atas pemindah bukuan atau transfer pencairan APBN dari bank penerima kepada bank pengirim. Penyebabnya yang pertama kesalahan nama pemilik rekening, kemudian rekeningnya tidak aktif, atau kesalahan nama bank penerima, rekening tutup atau pasif, atau sistem error pada bank, atau juga bisa jadi kesalahan dari operator dalam penginputan nomor rekening untuk supplier baru. Bapak Ibu ya, misalkan angkanya seharusnya tadi angka 0 di belakang, jadinya angka 1. Next. Nah, dampaknya itu apa Bapak Ibu? Dampaknya itu adalah yang pertama keterlambatan pencairan dana. Kenapa? Karena datanya masih tertahan, belum sampai ke rekening penerima. Kemudian adanya idle cash. Nah, kemudian inefektivitas biaya dan waktu. Kurang optimalnya pencapaian output pada satuan kerja. Kenapa? Karena yang seharusnya tadi sudah terserap, jadinya tidak ada terhitung penyerapannya gitu ya Bapak Ibu ya, karena dananya tadi masih belum sampai kepada penerima dana. Kemudian pihak penerima dana tidak mendapatkan hak pembayaran secara tepat waktu. Ya, karena seharusnya dana SP2D-nya duitnya masuk ke rekening penerima itu seharusnya hari ini, tetapi karena adanya retur jadi membutuhkan waktu ya, bisa jadi tidak cair besok ya, bisa juga seminggu kemudian tergantung daripada kecepatan satuan kerja dalam memproses retur yang terjadi. Next. Nah, untuk penyelesaian retur sendiri, jika terdapat retur di satuan kerja di Satker Bapak Ibu sekalian, yang pertama Bapak Ibu menyampaikan surat ralat atau perbaikan rekening ya kepada KPPN ya sesuai dengan lampiran B di Perdirjen 9 tahun 2018 dan dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Formatnya bisa dilihat Bapak Ibu ya di lampiran C di Perdirjen 9 atau yang angka 12 ini dapat Bapak Ibu download langsung di link yang telah kami sematkan pada forum Satker Bapak Ibu ya, di sana dengan judul Bapak Ibu lihat dengan judul retur ya, penyelesaian retur kalau saya tidak salah. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga Bapak Ibu sudah memastikan nih melakukan perubahan data supplier atau pendaftaran supplier baru dan penonaktifan supplier lamanya. Itu ya. Kalau misalkan tadi nomor rekeningnya diubah, berarti didaftarkan dan jangan lupa Bapak Ibu dinonaktifkan supplier lamanya. Kenapa? Mana tahu nanti salah pilih agar di KPPN nanti langsung tertolak oleh sistem dengan informasi supplier sudah dinonaktifkan gitu biar tidak terjadi retur lagi. Nah, keempat itu salinan rekening koran atau buku tabungan penerima SP2D retur atau mutasi rekening terkini. Nah, biasanya Bapak Ibu misalkan ini kita penyaluran ke tipe 6 ya ke ke honor-honor yang pihak ketiga yang masyarakat. Nah, ini biasanya bisa juga Bapak Ibu diminta mutasi rekening terkini ya atau misalkan dikirimkan transfer 10.000 dengan datanya per hari ini gitu Bapak Ibu biar kita memastikan nih Bapak Ibu rekening ini aktif atau tidak karena terkadang kalau dulu ada kasusnya sudah aktif di informasi yang sudah aktif tetapi terjadi retur juga gitu Bapak Ibu. Next. Nah, karena terjadinya retur Bapak Ibu, langkah-langkah Bapak Ibu yang harus perhatikan untuk mencegah returnya tersendiri yaitu yang pertama Bapak Ibu pengelola keuangan satuan kerja ya, mulai dari operator komitmen atau staf PPK, staf pengelola keuangan, bendaharanya juga, pejabat komitmennya juga dan PPSPM-nya harus bekerja sama Bapak Ibu, meningkatkan kerjasamanya dalam untuk mengoptimalkan pencegahan retur ini sendiri, terutama untuk suppliernya. Ya, yang pertama Bapak Ibu mengecek nih melalui internet banking atau m-banking atau ATM atau kanal lainnya untuk rekening-rekening yang baru atau rekening yang jarang dipakai
penggunaannya untuk pencairan SPM misalkan ya. Nah, tapi terkadang Bapak Ibu, kalau kita mengecek kevalitannya melalui internet banking, eh, kalau biasanya rekeningnya itu terlihat Bapak Ibu ya, muncul namanya kita cek. Cuman kalau untuk keaktifan terkadang kita belum bisa menentukan nih Bapak Ibu untuk aktifannya. Nah, oleh karena itu kita minta lagi fotokopi buku tabungan atau rekening korannya kepada penerima dananya. Nah, kemudian atau bisa yang tadi ya, rekening mutasi rekening terbaru. Nah, itu untuk memastikan bahwa ada nih transaksi dalam untuk rekening tersebut baru-baru ini gitu. Kalau bisa sih di hari tersebut gitu dimintakan Bapak Ibu. Nah, kemudian mendaftarkan atau mengubah supplier ke PPPN apabila setelah dicek di data OMSPAN berbeda dengan internet banking atau mobile banking atau ATM atau kan lainnya. Misalkan, kalau misalkan Bapak Ibu salah nih, seharusnya dibuatkan angka 9. Biasanya kan Bapak Ibu kalau ada supplier baru memintakan rekening buku tabungan ya. Buku tabungan biasanya di sebelah atas itu Bapak Ibu agak buram-buram ya. Jadi kadang kita meraba-raba nih Bapak Ibu untuk nomor rekeningnya. Nah, takutnya kalau kita meraba-raba dan tidak mengecek ke internet banking biasanya bisa terjadinya retur Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalkan angka 6 misalkan, seharusnya kita ketikkan angka 9 gitu. Jadinya kan nomor rekening tersebut tidak valid Bapak Ibu ya, bukan rekening penerimanya. Nah, jadinya bisa retur juga. Nah, kemudian Bapak Ibu memastikan bahwa satu SPM-nya itu hanya untuk satu bank. Nah, ini untuk menghindari besar terjadinya retur Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dalam satu SPM itu terdiri dari beberapa bank. Alangkah baiknya dipastikan untuk beberapa nomor rekening itu dipisahkan untuk beberapa SPM juga. Nah, kemudian memastikan nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening itu sesuai dengan buku tabungannya. Ini berlaku untuk semua bank Bapak Ibu ya, BRI, BNI, BTN maupun bank-bank lainnya. Bapak Ibu pastikan nama banknya, nomor rekeningnya terutama, dan nama pemilik rekeningnya itu benar. Ya. Kemudian pemilik rekening senantiasa ya menjaga saldonya agar tidak mencapai di bawah limit minimum yang dipersyaratkan perbankan. Nah, ini juga bisa terjadi retur Bapak Ibu, misalkan maksimal di rekeningnya itu 20 juta. Nah, ini mau masuk honor misalkan 10.000 aja. Kalau misalkan sudah di rekeningnya 20 juta, yang 10.000 juga diretur Bapak Ibu ya. Jadi retur bukan melihat besar kecilnya uang yang akan disalurkan, tapi yang ini tadi Bapak Ibu, kalau sudah mencapai limitnya, dipastikan akan retur. Baik itu 10.000 atau 1.000 pun Bapak Ibu ya. Next. Nah, pencegahan retur dipersempit lagi Bapak Ibu ya, untuk yang pertama rekening pegawai baru. Ya, pegawai baru, kemudian nomor rekening baru atau ganti rekening, pembayaran sifatnya tidak rutin seperti pengadaan barang jasa, bansos, BOP, BOS, dan lain-lain, atau bisa juga kepada rekening pegawai terusan yang meninggal Bapak Ibu, biasanya kan diganti kepada ahli waris. Nah, itu Bapak Ibu minta tolong diwanti-wanti ya, dikoordinasikan juga kepada ahli warisnya. Jangan sampai rekening yang bersangkutan dinonaktifkan atau diganti tanpa memberitahukan kepada satuan kerjanya atau kepada keuangan satuan satkernya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pengadaan Bapak Ibu, untuk pengadaan misalkan tahun lalu kami bayar ke situ juga kok Kak Maya. Kita nggak tahu menau Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita tidak mengkonfirmasi kepada PT CV atau perusahaan perseorangannya atau kepada rekanan, kalau misalkan kita tidak konfirmasi rekeningnya masih aktif atau tidak. Alangkah baiknya Bapak Ibu mengkonfirmasi baik kepada pegawainya, kepada rekanannya, ataupun kepada yang akan menerima pembayarannya itu, gitu Bapak Ibu. Silahkan dikonfirmasi Bapak Ibu ya, karena haram hukumnya kalau misalkan Bapak Ibu ada retur. Next. Next aja. Nah, Bapak Ibu, untuk retur ini tadi sebenarnya kami juga sekarang sudah
jika ada satuan kerja dari Bapak Ibu memiliki rekening baru, biasanya Kak Pemi, Kak Lona atau Pak Iman akan mengirimkan Excel kepada kami seksi bank ya, kepada saya, Kak Siska atau Bu Ida sekarang ya, untuk meminta konfirmasi kepada perbankan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jika dalam penyampaian supplier ataupun SPM Bapak Ibu yang ada supplier baru membutuhkan waktu Bapak Ibu ya untuk dalam proses baik itu pendaftaran suppliernya ataupun untuk SPM-nya ya, kami bukan memperibet Bapak Ibu, kami nggak memperibet Bapak Ibu untuk proses pencairan dananya ya, tapi Bapak Ibu kami mencegah nih returnya. Mana tahu Bapak Ibu ada kesilapan misalkan dalam pengetikan nomor rekeningnya atau misalkan namanya ya atau keaktifannya, kami meminta koordinasi juga ke perbankan Bapak Ibu. Jadi ke perbankan ini juga membutuhkan waktu untuk pengecekan Bapak Ibu, karena biasanya di perbankan ini hanya juga bisa mengecek kalau misalkan rekeningnya itu dibuka di cabang mereka gitu ya. Jadi kami memfilter lagi nih Bapak Ibu, adakah kalau misalkan di luar cabang Sidikalang, nanti kami tanya lagi, ada nggak di misalkan nomor nomor handphone yang bisa kau hubungi gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu kalau memang agak lama prosesnya Bapak Ibu ya, dan sekali lagi kami tegaskan kami tidak memperribet, kami tidak memperlama-lamakan untuk memproses pencairan dana dari Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, jadi Bapak Ibu sampai dengan Juni ini kita ada penambahan retur terbaru dari Satuan Kerja Karo ini ya kalau tidak salah. Nah, ini Bapak Ibu alasan returnya terkait dengan kesalahan nomor rekening. Nah, makanya saya tegaskan dari Bapak Ibu dari awal tadi, kenapa kita juga di operator, bendahara, PPK, PPSPM membutuhkan ketelitian atau membutuhkan kerjasama dan pengecekan berkali-kali Bapak Ibu. Nah, butuh juga kerjasama untuk apa ya namanya, agar kita jangan percaya aja sama satu orang gitu Bapak Ibu. Misalkan operatornya sudah sudah mengetikkan nomornya, di bendahara dicek lagi, di PPK dicek lagi. Jadi butuhkan itu Bapak Ibu kerjasama dan pengecekan secara berjenjang dari kita semua gitu. Bukan kita tidak percaya kepada orang itu gitu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu ya kita cek ulang lagi agar jangan sampai ke depannya terjadi lagi salah nomor rekening ini, salah penginputan Bapak Ibu ini. Minta tolong kepada Bapak Ibu semua agar kedepannya menjadi perhatian kita Bapak Ibu ya, baik itu yang rekeningnya juga nanti tidak aktif atau yang tadi ya yang ada nilai minimum ataupun ditutup secara sepihak oleh ahli waris gitu ya. Mohon kedepannya Bapak Ibu menjadi perhatian kita bersama agar di bulan Juli sampai dengan nanti akhir tahun 2025 ini tidak ada lagi penambahan Bapak Ibu. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu untuk sosialisasi Giro Retur. Saya kembalikan kepada Kak Feni. Baik, terima kasih Kak Maya atas paparan materi terkait Giro Retur. Seperti yang Kak Maya sampaikan tadi Bapak Ibu, karena saya sendiri juga yang petugasnya untuk pendaftaran supplier maupun perubahan ataupun penonaktifan supplier. Bapak Ibu, kami tegaskan kembali, kami tidak mempersulit atau memperlambat proses pendaftarannya. Tapi kita memang berkomitmen untuk melakukan pencegahan retur, karena jika terjadi retur, maka banyak pihak yang dirugikan, termasuk pencairan dana ke rekeningnya pasti jauh lebih lama, begitu Bapak Ibu. Nah, khususnya sekarang kan lagi banyak nih pendaftaran P3K ataupun CPNS yang baru. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu Satker jika ingin menyampaikan pendaftaran supplier untuk mengecek kembali dan kalau bisa memastikan ke bank yang terkait kalau misalnya di Karo dibuka rekeningnya bisa minta surat konfirmasi keterangan valid maupun aktif atau tidak dorman dari bank tersebut. Maka kita kan lebih cepat untuk mengeksekusi pendaftaran suppliernya. Baik, demikian pemaparan materi terkait Giro Retur Bapak Ibu. Tibalah saatnya kita ke ruang diskusi ataupun jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa raise hand dan nanti open mic. Namun sebelum itu,
kita akan mendengarkan tanggapan dari akademisi yang pada saat ini hadir adalah Ibu Cynthia Deborah Nababan dari akademisi dari Institut Teknologi Dell. Kepada Ibu Cynthia, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan. Nah, iya, terima kasih Bu Pemi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada panitia dan jajaran dari KPPN Sidikalang dan KPKNL Medan ya atas undangan dan kesempatan bisa hadir di dalam forum ini, forum yang sangat informatif menurut saya juga dari awal saya mengikuti. Jadi saya hadir di sini sepertinya sebagai perwakilan dari dunia pendidikan tinggi ya. Saya bekerja di TEDEL sebagai dosen di bidang IT. eh, Saat ini juga di dalam pekerjaan sedang membimbing beberapa mahasiswa di dalam pengembangan sistem informasi, tata kelola teknologi informasi, baik di industri maupun di pemerintahan. Nah, saya juga ingin mengucapkan selamat untuk pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran di KPPN Sidikalang. Tetap semangat untuk mempertahankan dan bahkan terus berupaya ya meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di periode-periode mendatang. Jadi mungkin bukan tanggapan, tapi setelah menyimak materi yang sedari tadi sampaikan, saya tertarik dengan bagaimana eh, transformasi digital ya di dalam eh, yang dilakukan di KPPN Sidikalang, lah, baik di dalam konteks pelaporan pajak gitu ya maupun pengelolaan kekayaan negara tadi yang disampaikan. Ada contoh nyata yang eh, bahkan sudah dialami oleh masyarakat digunakan juga dengan mengembangkan sistem informasi yang akhirnya juga menggerakkan masyarakat untuk ikut di dalam bertransformasi memanfaatkan teknologi gitu ya. Nah, ini untuk dunia akademisi sebenarnya relevan dengan yang kami ajarkan khususnya di latar belakang saya di bidang IT, eh, bahwa dalam banyak bidang sebenarnya dukungan teknologi seperti pengembangan sistem yang eh, baik gitu ya untuk menunjukkan eh, laporan yang transparan mungkin gitu ya, kemudian sistem yang akurat dalam perhitungan seperti tadi yang terakhir disampaikan juga terkait retur gitu. Dan kemudian ada langkah-langkah gerakan cashless gitu. Nah, bahwa teknologi itu sangat eh, dimanfaatkan gitu ya. Nah, saya melihat juga tadi ada beberapa dari pelaporan, saya tingkat pelaporan SPT oleh ASN itu masih tergolong rendah menurut data dari KPPN yang tadi disampaikan. Juga bukan hanya dari ASN, masih ada juga dari pelaku usaha ya, juga yang mungkin sepertinya tidak terlalu paham cara lapor pajak secara daring atau online gitu. Jadi saya ingin bertanya sebenarnya apakah ada atau bagaimana sejauh ini strategi atau rencana dari KPP maupun KPKNL dalam meningkatkan kualitas pelaporan SPT ya, khususnya di kalangan ASN dan pelaku usaha. Mungkin bisa melalui pendekatan edukasi digital atau berkolaborasi mungkin dengan institusi pendidikan tinggi. Nah, saya mungkin ingin menanyakan itu guna untuk apa namanya meningkatkan kinerja juga ya, misalnya lewat pelatihan, kemudian atau ada penyebaran modul-modul sederhana gitu, atau mungkin keterlibatan mahasiswa-mahasiswa. Jadi saya mengajukan pertanyaan ini juga karena melihat ada peluang berkolaborasi juga dengan eh, kampus seperti ITDL gitu yang nggak terlalu jauh dari Sidikalang, yang domain atau ya latar belakangnya itu IT gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya
tanyakan dan tanggapi dari keseluruhan eh, rangkaian eh, acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Nah, baik, Bu Cynthia. Bu Cynthia, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin ini akan ditanggapin oleh masing-masing, bisa dari KPPN, kantor pajak, maupun KPKNL ya Bu ya, karena ini terkait transformasi digital yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan nanti, kira-kira begitu ya Bu. Mungkin kita akan persilahkan dari Pak Taufik dulu kali ya Pak ya, dari sisi pajak ataupun penerimaan. Kepada Pak Taufik kami persilahkan. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Deborah untuk transformasi digital. Jadi DJP ini kan sudah melaksanakan reformasi perpajakan yang fokusnya pada 5 pilar. 5 pilar itu tadi organisasi, sumber daya manusia, teknologi, informasi dan basis data, proses bisnis, peraturan perundang-undangan. Yang kelima. Nah, yang di sini pertanyaan Ibu terkait dengan teknologi informasi dan teknologi informasi ya Bu ya. Nah, di Ya, Pak. sisi ya, di sisi DJP ya, terkait dengan teknologi informasi itu ada juga basis data. Jadi basis data ini yang di DJP harus diperkuatkan gitu. Nah, untuk teknologi informasinya kita sudah membentuk Cortex. Nah, sementara Cortex sendiri ini masih dalam perbaikan ke depannya juga ya. Jadi di mana Cortex itu sudah mewakili cost compliance para wajib pajak yang mana eh, apa namanya, halo, terdengar? Iya, Pak. Kedengaran, Pak. Terdengar Oke, Pak. oke. Yang mana compliance-nya itu terkait dengan biaya, ya biaya paporan, biaya konsultasi, biaya perjalanan ke KPP. Jadi ini paperless lah yang untuk laporannya. Tapi untuk yang di tahun pajak 2025 itu hanya bisa dipakai tahun 2025. Namun kalau untuk SPT tahunan, karena kemarin itu ada terjadi bug, macam lah banyak lah masalahnya. Jadi kita sudah pakai kembalikan lagi ke aplikasi yang lama. Jadi intinya Kotek ini muncul karena aplikasi yang lama itu ya legacy itu nggak mengakomodir segala informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak maupun stakeholder dari DJP. Jadi muncullah yang tadi itu. Nah, di samping itu juga terkait dengan basis data di terakhir-terakhir ini memang ada perubahan dari apa namanya kegiatan ekonomi wajib pajak ya yang menggunakan digital. Nah, di situ jadi kita mau mengkolek itu semua ya tentunya harus ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sehingga jadi kalau basis data kuat, teknologi informasinya kuat, nah ini akan kita kolektivitas teksnya itu akan sangat baik. Nah itu yang menjadi konsennya DJP saat ini untuk ke depannya terkait dengan teknologi informasi dan basis data. Nah kemudian bagaimana caranya KPP untuk mensosialisasikan memang uh, jadi Kortek ini ada dua jenisnya bagi wajib pajak ya kemudian bagi pegawai. Jadi kalau Kortek ini muncul ya muncul timbul atau sejalan lah ya sejalan berhasil
ini akan menjadi satu wadah, ya, baik itu ke wajib pajak, baik itu ke petugas pajak, bahkan basis datanya ada di Kortek gitu. Ini kalau kami eh, mengawasi wajib pajak itu ada terdiri dari data aplikasi SUDJP, Aproweb, Aportal, ya, Mandor, ya untuk pengawasannya, kemudian apa namanya dan lain-lain lah. Nah, ini begitu banyaknya mau dijadikan satu karena untuk jadi satu itu butuh eh, server yang kuat lah. Oke, memang di organisasi kami ini terbentur dengan anggaran lah ya, anggaran. Nah, memang kalau untuk anggaran kalau bisa tidak melebihi dari apa yang dianggarkan kan gitu. Nah, di situ masalahnya. Ya, itu langsung kita datangkan kemari pesertanya karena memang terkendala soal efisiensi dari program Pak Presiden. Jadi kalau bisa mereka yang datang kemari. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan mengisi barang gitu. Ini barcode-nya saya bisa share kemana nih, Bu? Ya, Bu Premi. Eh, boleh di share di room chat juga boleh, Pak? Atau Halo, Bu. halo, Pak? Di room chat ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Ya, halo. Halo, Oke, Pak. bentar saya. Ya, halo. Halo. Iya, boleh di share di Halo. room chat aja, Pak. Oke, sebentar ya. Siap, Pak. Sembari menunggu barcode-nya terkirim, Bapak Ibu, jangan lupa kami ingatkan untuk mengisi absensi yang telah dikirim di grup maupun di room chat ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, saya udah kirimkan. Ini lagi muter. Scan sigap 128. Jadi, wajib pajak akan men-scan, dia akan mengisi apa namanya data-data yang diminta dalam muter ya. Pak, di sini. Iya, Oke, lagi enggak, loading. barusan. Ya. Jadi ini silahkan untuk di-download, bisa di-scan, diisikan apa namanya isiannya sesuai dengan apa yang dimintakan dalam data-data tersebut. Demikian Bu Cynthia Deborah Nababan dari KPP Kaban Jahe Pak. untuk menjawab pertanyaan Bu Cynthia Deborah. Semoga memuaskan Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Deborah. Terima Ya. kasih semuanya. Senang lihat ada apa eh, teknologi atau ya penggunaan platform digital untuk mendukung kinerja Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya juga. Terima kasih. Eh, baik, Ibu. Tadinya saya mau meminta juga mungkin tanggapan dari sisi
pelaksanaan APBN mungkin dari KPPN diwakilkan oleh Pak Iman atau mungkin nanti ditambahkan dari KPKNL, baik dari KPKNL Medan ataupun KPKNL Siantar. Boleh salah satunya aja nanti Bapak Ibu. Untuk saat ini kami persilakan dari KPPN, kami persilakan kepada Pak Iman. Ya, terima kasih Bu Femi. Ya, izin sedikit menambahkan Bu terkait dengan adanya perkembangan digitalisasi di Kemenkeu khususnya terkait dari segi pelaksanaan anggaran di sisi pencairan belanja ya. Jadi sebenarnya di Kemenkeu sendiri terkait dengan digitalisasi ini udah lama Bu, khususnya di sisi penganggaran dan belanja. Ini awalnya itu dulu di sekitar tahun 2004 apa ya itu dari Undang-Undang Perbendaharaan dan Undang-Undang Keuangan Negara itu ada instruksi ataupun arahan terkait dengan em, digitalisasi dalam rangka akuntabilitas dan apa namanya akuntabilitas di keuangan ya. Nah, ini arahan ini kemudian ditindaklanjuti di sekitar tahun 2008 kalau saya nggak salah itu eh, di penyusunan SPAN, penyusunan SPAN. Ini eh, SPAN ini yang merupakan suatu platform ya, platform yang apa namanya mengumpulkan data ya seperti data belanja, data penerimaan itu semuanya terkumpul di satu sistem SPAN ini. Ya sifatnya satu kali penginputan, kemudian eh, berbasis eh, web ya, integrasi melakukan integrasi data itu mulai dari berbagai kebutuhan dilakukan satu kali penginputan dan terpusat. Ini berbasis web, bisa diakses secara online. Hmm. Nah, ini kemudian digunakan sebagai penyempurnaan sistem dalam rangka pembayaran. Berkembang lagi dari SPAN itu kemudian ada juga namanya Sakti. Kalau SPAN itu aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagai basis data. Itu ada kemudian Sakti, itu yang digunakan oleh satuan kerja dalam pengoperasian eh, pengelolaan keuangannya ya. Satuan kerja itu mulai dari eh, proses perencanaan anggarannya, proses pencatatan belanjanya, kemudian pengajuan belanjanya, kemudian sampai dengan pertanggungjawaban pelaporan tuh ada di aplikasi Sakti. Itu juga eh, sudah terintegrasi juga dengan SPAN ini tadi. Jadi di kami itu ada dua sistem, SPAN dan Sakti, terkait dengan perbendaharaan dan pelanggaran. Nah, ini perkembangannya sendiri nih terus berkembang, Bu, di dalam mengikuti digitalisasi ya. Dari awalnya dulu Sakti itu tidak terintegrasi dengan SPAN, menjadi terintegrasi, kemudian dia kemudian ada penambahan fitur-fitur seperti tanda tangan elektronik dan ada OTP yang selalu selalu mengikuti perkembangan digitalisasi karena memang ini menjadi satu concern di Kementerian Keuangan terkait dengan adanya akuntabilitas dan pencatatan satu sistem ya. Itu harus mengikuti perubahan di teknologi. Nah, ini juga dalam rangka juga efisiensi di apa namanya sistem kerja memudahkan baik di stakeholder kami sehingga tidak perlu lagi dilakukan penginputan atau penyampaian usulan
eh, surat fisik yang banyak ya. Jadi eh, sekarang tuh mekanismenya itu udah melalui sakti tadi, penginputan eh, usulan SPM sudah eh, online, disampaikan melalui sakti dan nanti terintegrasi ke SPAN seperti itu. Jadi memang udah udah berkembang sejak lama dan ke depannya memang kami selalu berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan penyempurnaan aplikasi ini. Ya, mungkin itu saja tambahan dari sisi pelaksanaan anggaran dan belanja negara. Baik, terima kasih Pak Iman atas tanggapannya. Kiranya bisa semakin melengkapi juga untuk tanggapan ataupun pertanyaan dari Bu Cynthia. Mungkin dari sisi KPKNL, eh, ada yang mau menambahkan Bapak Ibu, baik dari Pak Agung maupun Bu Rosleni? Izin. Ya, terima kasih. Izin Bu Pemi dan Bu Sinti Hariburah Beban. Ya, sebelumnya mohon izin Bu Rasleni Sitindaun ya. Izin melengkapi saja sebenarnya. Dari segi core bisnis di KPKNL Medan yang merupakan unit vertikal DJKN Kementerian Keuangan, tadi sudah disebutkan Bu Ros maupun dari KPKNL Medan bahwa ada tentang lelang, kemudian BMN dan piutang negara. Untuk lelang sendiri, untuk piutang negara sendiri ada aplikasi namanya Fokus PN. Di sana ada dari mulai penyerahan sampai penyelesaian piutang negara itu terekod. Kemudian untuk Siman, Siman itu adalah aplikasi pengelolaan eh, BMN atau barang milik negara, namanya Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, SIMAN. Itu juga eh, sepengetahuan saya pribadi sudah di, di terus diupdate dan diperbarui, sudah V2 kalau nggak salah. Kemudian untuk penyelenggaraan lelang sendiri di tahun ini sudah diluncurkan lelang V2 sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Roslani Pindawan dalam portal lelang.go.id. Jadi pembedanya adalah cukup signifikan untuk di lelang V2 ini, di mana diterapkan juga adanya OSS (Online Single Submission) yang eh, terintegrasi oleh Kemeninvest atau BKPM. Nanti calon pemohon atau calon peserta lelang ini bisa bisa terekod dengan otomatis secara sistem apakah sejauh mana kepatuhan pajaknya, KSWP, wajib pajak dan sebagainya itu nanti terekod masuk ke sistem lelang.go.id. Kemudian dari segi peserta lelang juga ketika ingin menawar atau bid lelang itu nanti setiap bidnya itu input PIN, jadi diharapkan bisa lebih secure. Kemudian juga diterapkan adanya kwitansi online, jadi nanti pemenang lelang di dalam suatu pelaksanaan lelang itu bisa mendownload langsung kwitansinya, tidak usah lagi datang ke kantor vertikal KPKNL di mana pelaksanaan itu dilaksanakan. Eh, Selepas daripada itu, mohon izin eh, teman-teman Satker Kemenq di Kementerian Keuangan juga sudah dan masih berjalan, yaitu aplikasi one stop application ya, yaitu satu Kemenq di mana seluruh pengelolaan persuratan, pengelolaan kinerja, pengelolaan pegawai, perekaman data, penghargaan, kemudian apalagi cuti, absensi, pengelolaan rapat, kemudian kedinasan juga di situ dikelola dengan baik dan digawangi oleh eh, Sekjen Kementerian Keuangan dalam hal ini untuk pengelolaan satu Kemenq. Nah, untuk demikian untuk core business yang berbasis aplikasi dari segi KPKNL yang merupakan instansi vertikal DJKN. Terima kasih Bu Pemi dan Bu Sintia.
Baik, terima kasih Pak Agung atas tanggapannya. Saya kira dari sisi KPKNL sudah dijelaskan dengan lengkap juga dari Pak Agung ya Bu ya. Kira-kira apakah jawaban para narasumber sudah cukup eh, atas pertanyaan Bu Cynthia? Sudah Bu, sepertinya teknologi sangat implementasikan, digunakan juga. Semoga benar-benar bermanfaat. Kemudian juga yang ada tantangan-tantangan seperti tadi apa namanya tingkat pelaporan SPT, mungkin ada hal yang juga bisa ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi. Harapannya juga eh, salah satu strategi yang bisa sepertinya ya dengan institusi pendidikan tinggi, khususnya kita memang di masyarakat lemahnya juga ini karena terkait pelayanan, mungkin dari KPPN kepada masyarakat nanti ada platform yang juga nanti bisa mengedukasi masyarakat terkait pajak dan eh, transformasi ke arah yang digital itu karena range usia masyarakat juga beragam begitu ya. Penggunaan teknologi juga nggak selalu mudah untuk diadaptasi. Itu jadi semoga ada membuka peluang lah begitu pada kolaborasi-kolaborasi dan pengembangan atau penerapan teknologi di eh, divisi-divisi lain ya. Tuh. Mungkin Bapak Ibu terima kasih banyak untuk kesempatannya pada pagi hari ini dan eh, tanggapannya dari pertanyaan saya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Cynthia yang telah memberikan pertanyaan maupun tanggapannya dan telah berkenan hadir pada press release kali ini. Saat ini mungkin Bu Cynthia ada agenda lain. Jika ingin meninggalkan meeting terlebih dahulu, kami persilahkan. Izin Ibu, kami melanjutkan meetingnya lagi ya Bu. Oke, Baik Bapak Ibu. terima kasih. Baik, Bapak Ibu, jika ada tanggapan ataupun pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ini, silakan raise hand atau open mic-nya aja Bapak Ibu. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya Bapak Ibu pertanyaannya. Ini mungkin sudah paham semua tentang materinya dan sangat-sangat mempedomani materi-materi yang diberikan oleh narasumber. Dan seperti yang telah dibisikkan tadi Bapak Ibu, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Bahwa tadi ada bisikan bahwa mantan CSO dan CSO handal kita telah mendapatkan SK mutasi ke tempat yang baru. Selamat buat Lona dan Maya. Izin mengutip ya Pak Iman, kata-kata dari Pak Iman. Setelah Luna Maya menikah dengan Maxim, ternyata Luna Maya juga meninggalkan Sidi Kalang, Bapak Ibu. Agak sedih hati ini ya Bapak Ibu. Nah, mumpung saat ini Kak Lona dan Kak Mayanya hadir di Zoom meeting kali ini, mungkin Kak Lona atau Kak Maya ada yang ingin disampaikan. Sepatah dua patah kata saying goodbye kepada satker-satker tercinta mitra KPPN, kami persilahkan. Kalau Luna dulu ini. Eh, Kak Lona atau Kak Maya dulu nih? Maya dulu. Oke, Maya dulu MC aja, yang Kak. MC yang menentukan ya. Maya aja, Kak. Maya, Kak. Oke, Maya ya. Oke, kepada Kak Maya kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Femi. Mohon izin Pak Geri, Bapak Ibu pejabat pengawas, Bapak Ibu narasumber. Ya, seperti yang dibisikkan Kak Femi tadi, Bapak Ibu, Bapak Ibu Satker, ya tibalah saatnya saya ya untuk berpamitan kepada Bapak Ibu. Kemarin di hari Jumat sudah mendapatkan SK mutasi, pindah ke Kanwil Sumut ya Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu dari tahun 2020 ya di PDMS sampai dengan 2024.
akhir dan 2025 sampai dengan Juli ya di seksi bank. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasama baiknya, atas komunikasinya yang lancar, terus atas kinerja dari Bapak Ibu, atas feedback-feedbacknya semua. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu dengan sebesar-besarnya. Semua kerjasama dari Bapak Ibu semua sangat sangat baik ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan mohon maaf juga Bapak Ibu apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dari 2020 ya Bapak Ibu sampai dengan hari ini masih banyak sekali kekurangan saya dalam memberikan edukasi ataupun tutur kata kepada Bapak Ibu, pelayanan yang masih sangat kurang kepada Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Ya, semoga ke depannya Bapak Ibu eh, kita diberikan kesehatan juga, Bapak Ibu bahagia, dan Bapak Ibu masih tetap memberikan kinerja terbaiknya untuk KPPN Siti Kalang, ya agar tahun ini IKPA-nya juga masih tetap nomor satu Bapak Ibu ya di Indonesia terutama ya. Nah itu yang kami mohon harapkan kepada Bapak Ibu, terutama retornya juga Bapak Ibu ya, mohon dijaga sampai dengan Desember Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti saya dengar sampai di Kanwil, ih tambah nih Kak Amaya retur kita bang itu jangan Bapak Ibu ya. Semoga nanti kalau Bapak Ibu main-main ke Medan, main-main ke Kanwil, nanti dihubungi aja Bapak Ibu ya. Mana tahu kita mau salam kangen, entah Bapak Ibu nanti ke revisi-revisi atau kegiatan yang lainnya. Mungkin itu saja Kak Pemi yang bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan mohon dimaafkan dalam segala perkataan dan kelakuan saya yang masih kurang berkenan di Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Dimaafkan deh. Aduh, ini room chatnya banjir ini Kak Maya. Banyak yang nangis. Saya nggak ada tisu ini. Kayaknya senang sih itu Kak. Udah pergi orang cerewet. Ih, enggak lah. Baik, terima kasih Kak Maya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari CSO handal kita hari ini. Kepada Kak Lona kami persilahkan. Baik, selamat selamat pagi Bapak Ibu. Saya Lona Fianti Laurentina Nenggolan, sehubungan dengan pindah tugas saya dari KPPN Sidi Kalang ke KPPN Tanjung Balai. Saya izin undur diri dari forum ini ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sukses selalu. Saya mohon maaf apabila selama ini saya memiliki banyak kesalahan. Selama berinteraksi, khususnya mungkin kadang saya slow respon untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya mungkin sementara Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Pak Iman dan juga Kak Pemi. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kasih Lon. Aku nangis, Lon. Selamat bertugas Kak Terima kasih Pak. Maya sama Kak Lona. Selamat Iya Pak, bertugas. makasih Pak. Makasih Kak. Baik, Bapak Ibu. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mau open mic, mengucapkan sedikit atau banyak? Bapak Ibu masih masih bisa kita persilahkan Bapak Ibu. Tapi kalaupun enggak, bisa di chat pribadi juga boleh ke kakak-kakak cantik ini ya Bapak Ibu. Eh, baik Bapak Ibu, Eh, kepada Pak Geri, kira-kira ada yang masih ingin disampaikan Pak? Baik, Bapak Ibu, demikian telah kita dengarkan juga tadi dari Kak Lona dan Kak Maya. Agak sedih ya Bapak Ibu, sangat sedih kehilangan dua, dua teman, dua rekan yang sangat-sangat handal dan dapat diandalkan di KPPN ini. Kita berdoa yang terbaik kepada Kak Lona dan Kak Maya di tempat barunya juga. Bapak Ibu, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada press release hari ini, khususnya kepada Bapak Ibu narasumber dari Kementerian Keuangan I yang telah menyampaikan press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk periode Juni 2025
Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas saran dan masukan dari akademisi. Kiranya Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan tugas. Baiklah, dengan berakhirnya sesi diskusi tanya jawab dan Amin. amin. Setelah berakhirnya sesi diskusi tanya jawab dan berakhir pula lah acara kita pada kali ini, saya mewakili segenap panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf dan kekurangan atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Kiranya kegiatan yang telah kita ikuti dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi kita semua, khususnya peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran untuk Indonesia Maju. Cek Shopee sambil rebahan. Cakep. Cakep. Nggak sengaja cekot jam tangan. Iya. Terima, terima kasih Bapak Ibu yang cantik dan tampan. Sampai jumpa di press release bulan depan. Saya pamit, undur diri, selamat siang, dan salam sehat. Horas mujua-jua, jua-jua. Horas jua-jua, Horas jua-jua. Jua-Jua. Izin lift ya. Baik Bapak Ibu, silahkan leave meeting Bapak Ibu.